Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf pada pertemuan sebelum PTS saya tidak bisa memberikan materi kepada kalian. Hari ini kita akan membahas tata surya. Jadi kalian sudah mengerjakan tentang bab tata surya ya. Tapi saya bahas lagi saja. Jadi apa sih yang dimaksud dengan tata surya? Tata surya itu adalah susunan benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, asteroid, komet, dan meteorit yang mengelilinginya. Jadi, tata surya itu terdiri dari matahari, 8 planet, satelit-satelit pengiring planet, komet, asteroid, dan meteorit. Apa sih yang dimaksud dengan matahari? Jadi matahari itu adalah bintang, di mana bintang itu mampu memiliki cahaya sendiri. Jadi dia berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya kita. Nah, matahari ini terdiri dari 4 lapisan. Ada inti matahari, di mana dia itu suhunya mencapai jutaan ya. Kemudian fotosfer ini bagian luar dari inti matahari. Kemudian kromosfer ini ada di luarnya. Dan korona itu adalah bayangan yang kelihatannya seperti mahkota dari matahari. Kemudian planet itu benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, tapi hanya bisa memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Nah, planet itu dibagi jadi dua, ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam itu disebut dengan planet terestrial. Contohnya seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kalau planet luar atau Jovian itu terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, ke semuanya ini punya cerita sendiri ya. Jadi misalkan Merkurius tuh planet yang dekat dengan matahari. Terus planet Venus yang kelihatannya itu nampak dari permukaan bumi itu jadi disebut bintang kejora. Terus bumi yang kita tinggali. Terus Mars ini disebut dengan planet merah. Jupiter planet terbesar. Saturnus planet yang punya cincin. Uranus dan Neptunus ini disebut dengan planet kembar. Terus orbit planet. Jadi pada tahun 1609, Pak namanya Johannes Kepler itu mendukung dan terinspirasi oleh teori heliosentris dari Kopernikus yang menemukan 3 gerakan planet terhadap matahari. Yang pertama, gerakan planet mengitari matahari dengan lintasan elips. Jadi ini elips ya bentuknya. Terus garis yang menghubungkan planet dengan matahari melewati bidang yang sama luasnya dengan jangka waktu yang sama. Terus yang ketiga, pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari berbanding lurus dengan kuadrat skala revolusi planet. Kemudian ya, ini kan jadi kalau sebuah planet berputar mengelilingi matahari. Nah, titik dekat dengan matahari itu namanya adalah perihelium. Kalau pada bumi terjadi pada 4 Januari. Jadi pada saat ini bumi dekat dengan matahari. Terus titik jauh dari matahari itu namanya aphelium. Ini terjadi pada bulan 5 Juli. Jadi bumi itu terletak jauh dari matahari. Terus orbit planet, ini ada Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari. Terus Venus yang saya tadi sebutkan sebagai bintang kejora itu ya. Terus bumi yang kita tinggali, Mars, Jupiter, planet terbesar. Nah, di antara Mars dengan Jupiter ini ada lintasannya sih asteroid. Jadi asteroid itu punya lintasan sendiri ya antara Mars dan Jupiter. Setelah itu ada Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang paling jauh. Ini ada komet, jadi ekornya itu selalu menjauhi matahari. Nah, ini komet. Komet adalah bagian benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Nah, bagian komet itu ada ini, inti komet, yaitu komet yang berukuran lebih kecil, padat, dan tersusun dari debu dan gas. Kemudian koma, daerah kabut di sekitar inti, dan ekor komet. Ekor komet ini terdiri yang warnanya putih ini debu, dan yang ini itu ekor komet yang berupa atom.
Nah, ini arah ekor komet tuh selalu menjauhi matahari. Kenapa kok bisa gitu? Karena ada dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Kemudian meteorit. Meteorit itu adalah potongan batu yang atau puing-puing logam yang ada di luar angkasa yang bergerak di luar angkasa. Nah, meteorit yang habis terbakar oleh atmosfer bumi namanya meteor. Nah, kalau meteornya itu bisa jatuh ke atas permukaan bumi yang nggak bisa dibakar oleh atmosfer kita, itu namanya meteorit. Jadi bedanya pakai T sama meteoroid. Terus asteroid. Asteroid itu potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Nah, sebagian asteroid itu terletak di antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut dengan sabuk asteroid. Demikian materi untuk hari ini. Jika ada yang menanyakan, silakan bertanya di grup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.